tangin segerombolan jaksa kurang lebih 11 sampai 15 orang jaksa bawa surat perintah kalau abang ini memang harus dieksekusi karena udah kalah di kasasi. Tapi waktu itu abang mengajukan PK, tapi PK itu tidak mengurangi untuk mengeksekusi abang, ya kan? Jadi waktu itu sempat kita bentrok sama jaksanya. Saya bilang kan saya lagi posisi PK, kenapa meski saya dieksekusi seperti ini dengan tiba-tiba tadi gitu kan. Tapi jadi itu tadi ada undang-undangnya bahwa PK itu tidak mengurangi untuk mengeksekusi kan gitu. Nah, jadi abang dibawa ke Cipinang itu tanggal 4 di jam 3 sore, ya kan? Nah, sampai di sana di Cipinang sempat banyak wartawan juga, tapi memang wartawannya baik sama saya. Sempat saya bilang di hold, jangan dinaik beritanya karena takut ramai kemana-mana waktu itu kan. Nah, kenapa saya bisa memaafkan Mbak Nikita Mirzani? Yang pasti gini, saya ambil hikmah pelajaran di dalam itu bahwa memaafkan itu kayaknya lebih indah. Satu, yang kedua, ketika memang gua balas dendam ke dia, akan kasus ini berlarut-larut dan akan tidak selesai. Tapi proses hukumnya Mbak Nikita Mirzani kan masih tetap berjalan di Polres Jakarta Selatan. Sudah naik tahap ke penyidikan. Tadinya udah sempat tersangka tapi berubah lagi menjadi jadi tersangka berubah menjadi saksi, ya kan? Waktu itu sampai viral segala macamnya. Pada akhirnya kemarin 2 minggu lalu kalau salah aku ditelepon sama salah satu KS penyidiknya untuk datang ke Polres diperiksa menyerahkan BB, sedangkan BB kayak handphone, saksi-saksi saya saja nggak sama dia. Terus ini kan saksi saya juga nih, saksi kunci saya sama flash disk sama Instagram udah ditarik semua, digelar di Polda Metro kemarin untuk dinaikkan lagi statusnya kan gitu. Tapi ini kan belum ada keputusan dan kemarin juga saya dikasih SPDP-nya. Nah, tapi saya sempat ngomong sama penyidiknya, saya bilang untuk sementara saya nggak mau dulu ngurusin ini karena saya baru 2 minggu, saya pengen menenangkan diri dulu. Tapi kalau masalah proses hukum silakan aja diproses. Kalau ada panggilan saya akan datang kan gitu. Tapi nanti kalau seandainya memang ini kasus ini tetap berjalan, kan ada namanya RJ ya, Restoratif Justice ya. Kalau seandainya memang dia nanti berbesar hati meminta maaf sama saya melalui media sosial ataupun media cetak, TV segala macamnya dan minta maaf ke ibu saya, mungkin saya akan memaafkan dia. Saya akan cabut laporan saya, udah kita damai-damai saja, hidup baik-baik saja. Karena saya kan 3 kali pernah jadi bintang tamunya dia di acara Pagi-Pagi Pasti Happy waktu itu gitu. Bang, tapi reaksi keluarga sendiri gimana Bang? Tahu abang malah memaafkan atau memang? Kalau mama saya itu jiwanya kayak malaikat. Udah aku jangan dibalas, biarkan Tuhan yang membalas. Udah jangan mau ribut-ribut lagi, kamu fokus sekarang kerja aja karena kamu masih muda, kamu masih banyak dibutuhkan orang-orang. Gitu. Dan kalau untuk NM sendiri abang tahu Bang, saat ini kan posisinya dia dengan anaknya memang sedang tidak baik. Ini tanda sebuah karma juga nggak sih buat NM? Gini, aku memang kemarin sempat lihat sosial media hubungannya si Mbak Loli sama Mbak Nikita itu kan kurang baik ya. Masalah dia dihapus dari kalau itu aku tidak mau ikut campur, itu urusan mereka. Tapi secara manusia aku merasa prihatin, apapun itu ceritanya itu darah dagingnya. Karena tidak ada mantan anak. Karena kata ada mantan anak, ya kan? Kalau seandainya memang mereka untuk saat ini bermasalah, kalau aku bilang saran aku ya sudahlah, itu kan anak dan itu juga ibu kamu, ya saling minta maaf lah. Apapun ceritanya itu ibu kamu dan apapun ceritanya itu anak kamu. Saling memaafkan itu lebih enak, lebih nikmat.
Bang, sebagai tanda ibaratnya rasa syukur, sempat terpikir juga nggak sih Bang kayak pengen buang sial terus Abang ke suatu tempat gitu? Ya, ya. Jadi kemarin sama sahabat saya ini orang ini jujur, ini sahabat saya ini. Tapi ingat nggak waktu yang masalah NN itu? Kan dirimu kan waktu itu mau didamai, Iya. mau di istilahnya ada nih seorang yang pura-pura berjasa mendamaikan Kakaknya. Yang kakak-kakakan itu kan mendamaikan Anda, Iya. dapat ketemu sama Iya, Anda iya, kan? iya, iya. Nah, terus gimana sih ceritanya? Oh ya, jadi sempat kemarin begini, kurang lebih 2 tahun lalu kakaknya itu tiba-tiba menghubungi saya, suruh datang ke kantornya dia di daerah BSD. Ya kan, dia dapat saya juga kaget, dia dapat nomor handphone saya dari mana. Nah tiba-tiba dia ngomong, abang datang ke kantor, kita ngobrol, kita cari titik temu bagaimana nanti supaya Bang Indra bisa damai sama Mbak Nikita Mirjani, kayak gitu. Oke, saya datang ke sana sama anggota saya, sama sekretaris saya Ira. Kita ngobrol di sana, ada kurang lebih 30 menit, dan kita diundang 2 kali. Nah, alasannya kemarin itu, Bang Indra, kalau misalnya bisa, damai-damai aja, tapi dengan catatan satu, Bang Indra harus mundur menjadi pengacaranya Isa Jega. Karena waktu itu Isa Jega kan lagi ada perkara sama dia, masalah pengeroyokan kan. Saya bilang, saya nggak bisa. Isa Jega ini udah 5 tahun, saya sebagai lawyernya. Nggak bisa. Kalau terlalu banyak syarat untuk berdamai, saya nggak mau. Saya gituin. Nah, tiba-tiba ternyata ada maksud di belakang itu semua. Ada omongan, benar atau enggaknya ya, ada omongan dia minta nominal ke saya 5 miliar untuk damai waktu itu. Saya bilang, saya 5 miliar itu bisa-bisa aja saya kasih, tapi ini nggak worth it. Orang lu yang nyerang gua duluan, tapi kok gue yang bayar gitu. Pada akhirnya orang yang saya temuin itu salah satu petinggi juga. Saya bilang, saya datang ke kantornya dia ngomong, bro, dia mau damai sama lu, tapi dia minta 5 miliar. Saya bilang, lanjut kasusnya, kita main di pengadilan. Gua nggak bakalan bayar 1 peser rupiah pun. Akhirnya nggak jadi damai itu. Dan saat Jadi Anda diusahakan damai sama NN Dengan ada nominal dengan ada nominal 5 miliar. 5 miliar. Bud sebagai saksi gimana Bud mendengarnya Bud? Jadi dia kemarin ngamuk. Ya aku jujur aku pikir loh kok kayak dipelintir loh, kok kayak jadi maaf banget, kok kayak jadi istilahnya gini loh, kok ini kayak di film-film main mafia-mafiaan nih gitu Ya, loh. ya. Kok ada nilai nominal juga sedikit kan, 5M gitu, wah bisa dapat rumah nih. Aku ngomong begitu, apakah sebuah LP itu dihargai seharga 5M? Aku Ya, pengen nanya dia, ya, dia ya. sih mau waktu itu Ya, bayar, karena aku ya. pikir lagi, coba Ya, pikir logika. ya, betul. Dan memang ya Dulu Ekes saya habis buka dan memang puji Tuhannya itu orang yang dia dan memang puji Tuhannya orang yang disampaikan ke itu kan teman saya juga. Nah, jadi akhirnya teman saya itu terbuka ke saya, kalau misalnya kayak gini bakalan sulit, nggak usah mau gitu, daripada lu ngeluarin duit sebanyak itu, ngapain, mending main di persidangan aja gitu. seperti jadi pelajaran juga ya berarti ya. Jadi gini, jadi si Mbak ini pintar. Jadi pura-pura ini handphone. Jadi si Mbak ini pintar. Jadi pura-pura dia nggak kenal sama orang saya ini. Dia nggak kenal sama orang saya ini, salah satu pejabat ya. Dia pura-pura nggak kenal, dia minta nomor pejabat ini sama saya. Tahu-taunya mereka udah janjian, udah kenal lama. Gitu. enggak. Bang, tapi kan saat ini posisinya NM dan FS ini kabarnya juga sedang tidak baik. Oh iya, Gimana Bang? Masalahnya, Karena Pak. nggak dapat 5M, nggak jadi baru. Masalahnya apa dia? Tiba-tiba musuhan sampai sejauh ini sih ada yang bilang karena uang, ada yang bilang Jujur gini. Kalau aku lihat memang kakak-kakaknya ini kalau misalnya tidak menguntungkan dia itu akan di-cut sama dia. Kalau menurut gue ya, moga-moga salah. Kalau menurut gue dia bergaul itu sama orang yang bisa menguntungkan dia. Gitu. Dan waktu si Mbak NM diamankan di Serang itu kan dia kan sebagai malaikat banget gitu. Saya lihat. Nah, waktu saya masuk ke dalam itu juga dia itu udah mulai ini ya, perang ya waktu itu ya. Dia nggak komentar kan. yang dia bawa Yang saya di Zabela. Cipinang itu
yang saya diaman ke Cipinang kan kakaknya udah nggak komentar. Karena mereka di situ udah mulai berseteru kan. Nah kalau bilang karma, aku memang percaya karma, tapi kembali lagi biarkan alam yang bekerja. One day juga nanti pasti ketahuan. Bang, NM ulang tahun, sempat ada pengen ngucapin nggak sih? Kapan? Hari ini. Keberapa? Masih sekitar 30-an juga lah usia. Oh gitu ya, Masih hari ini muda. mana? Di Senayan Park kabar. Oh gitu. Halo Mbak Nikita Mirjani, saya Indra Tarigan. Saya mohon maaf juga selama ini kalau ada kata-kata salah, walaupun kita sempat bersetegang. Saya mengucapkan happy birthday. Pokoknya sukses selalu, saya selalu. Semoga rezeki kamu mengalir. Kalau misalnya kamu ketemu sama saya ketemu sama kamu, kita ngobrol. Kita duduk bareng, apa yang menjadi masalah kita selama ini, ayo kita ngobrol masing-masing. Dan saya siap kalau seandainya Mbak Nikita nanti kasusnya tetap jalan, kalau misalnya proses hukumnya lanjut, kalau Mbak Nikita berbesar hati untuk minta maaf sama saya, sama keluarga saya melalui media, saya pasti cabut laporan saya. Karena apa? Tuhan mengajarkan kami itu harus pakai kasih, harus saling mengasihi. Gitu.